Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku seiman, Islam mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita diciptakan Allah dalam masyarakat agar saling menguatkan, saling menolong, dan saling meringankan beban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku seiman, betapa indahnya gambaran ini. Kita seperti batu bata dalam satu bangunan. Tanpa yang satu, yang lain akan roboh. Seorang mukmin yang sejati tidak akan sanggup berbahagia di atas penderitaan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, kepedulian bukan hanya akhlak, tetapi bagian dari keimanan. Saudara-saudaraku sekalian, lihatlah bagaimana Nabi kita begitu peduli, bahkan terhadap budak, terhadap anak-anak, terhadap orang miskin, terhadap orang kafir sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meneteskan air mata melihat jenazah orang Yahudi lewat. Karena beliau tahu satu jiwa telah hilang dari kesempatan mendapat hidayah. Di medan jihad pun beliau tak lupa memperhatikan perasaan para sahabat. Kepedulian beliau bukan hanya dalam kata, tapi nyata dan perbuatan, praktek. Kepedulian tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa bahkan dengan senyuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, sadaqah, sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian, maka jangan remehkan hal kecil, menjenguk yang sakit, menghibur yang sedih, membantu yang kesulitan, membela yang terzalimi. Semua itu adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Apa balasan dari kepedulian? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita saat kita menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian, di akhirat kelak, orang yang
paling peduli akan mendapatkan naungan dari Allah. Saat tidak ada naungan kecuali naungannya subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup hanya memikirkan dirinya, akan ditinggalkan manusia dan bahkan dijauhkan dari rahmat Allah. Kami ulangi, orang yang hidup hanya memikirkan dirinya akan ditinggalkan manusia dan bahkan dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hati-hati dengan virus egoisme. Ia membunuh rasa kemanusiaan, memadamkan cahaya iman, dan merusak hubungan di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kepedulian bukanlah teori, tapi praktek. Mulailah dari memperhatikan tetangga kita. Perhatikan tetangga kita. Mendengarkan keluhan teman. Membantu keluarga yang sedang kesusahan. Menyisihkan waktu atau tenaga untuk orang lain. Satu aksi kecil bisa mengubah hidup seseorang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepedulian adalah jalan menuju jannah, jalan menuju surga. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keegoisan. Sungguh kebahagiaan sejati ada saat kita membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia karena kita. Mari jadikan hidup ini berarti, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena seberapa banyak kita memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga beberapa kalimat ini, beberapa nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum.